All CB150R Street Fire menolak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Kawo Kamil. Untuk yang baru bercita-cita beli motor, saya doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat cukup rezekinya bisa membeli motor impian tentunya. Dan saat ini saya akan membahas tentang Honda CB150R generasi pertama Street Fire. All CB150R Street Fire menolak punah. Usia sepeda motor Honda CB150R ini sudah selusin tahunnya. Sudah 12 tahun karena saya beli dulu tahun 2013, tepatnya bulan Januari. Generasi pertama, pabrikan tahun 2012 dan dipasarkan tahun 2013, Januari 2013. Sekarang 2025 Desember, habis bulan ini genap usianya 12 tahun. Baik, saya akan bercerita tentang perjalanan Honda All CB150R ini. Cikal bakal dari All New CB150R Street Fire dan CB150X. Baik, teman-teman sekalian. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bahwa motor ini sudah banyak modifikasi yang saya lakukan, tapi masih tetap dalam koridor yang dibolehkan oleh Satlantas Polri tentunya. Yang pertama dari kaki-kaki, saya menggunakan velg Cemco, belakang ukuran 3,5 inci, depan ukuran 2,5. Kalau untuk bawaan pabrikannya waktu itu kalau tidak salah depan 175, belakang 2,5. Sekarang ukurannya lebih besar, dan itu usia velg original itu hanya kalau tidak salah tidak cukup setahun. Kemudian saya ganti dengan tapak lebar, dan sudah saya ganti warna juga. Awalnya berwarna hitam, sekarang berwarna gold, berwarna emas, tapi tidak glossy ya. Apalagi penyakit yang dialami oleh all gen CB150R, baik itu yang all ini maupun yang Street Fire 2015, 2016 ya, 2017 sampai yang 2024 kemarin, penyakitnya hampir sama, yaitu bermasalah di bidang full pump, pompa injeksi. Kalau yang generasi pertama ini, penyakit pertama yang dialaminya dulu adalah saya klaim ke dealer untuk mengganti pompa injeksi karena lubang dari tutup tangki ini di sebelah depan, jadi air masuk. Sekarang dia di sebelah belakang. Nah, ganti satu set, ganti tutup tangki, ganti pompa injeksi, ganti stop kontak juga. Itu klaim pertama, perbaikan. Penyakit kedua adalah kelotok-kelotok, mesin kelotok-kelotok, dan itu dialami oleh hampir semua generasi CB150R ini, karena camshaftnya itu memiliki space mungkin di dalam sehingga terjadi gesekan ruangan dari camshaftnya itu. Jadi ketika oli belum naik atau oli kurang, dia akan berbunyi kelotok-kelotok. Penyakit yang ketiga adalah spoolnya mudah hangus. Pas jalan tahu-tahu brebet dan tenaganya hilang, lalu mesin mati. Ternyata kabel spool hangus, terbakar. Jadi harus diganti dengan soket spool yang baru, kemudian ganti kabel sekalian. Tapi ini 2 kali mengalami hal seperti itu. Saya sudah beberapa kali ganti soket spool, masih hangus juga. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan kabel tunggal disambung mati sampai hari ini, dan aman. Penyakit keempatnya, ECU-nya sering bermasalah. Sekarang ini ECU lagi bermasalah ini. Electronic Control Unit dalam keadaan bermasalah. Kode ECU-nya K15903.
Saya sudah pesan ECU, sudah datang ECU yang baru, tapi ternyata salah. Saya yang salah pesan, tapi bukan yang ori ya. Dan yang datang itu adalah kode 902. Jadi ya tidak bisa digunakan. Ketika dipakai, mesinnya hidup, tetapi kipas angin radiatornya menyala. Walaupun mesin baru dinyalakan, dalam keadaan dingin, kipas anginnya tetap berputar. Akhirnya dicabut kembali, diganti dengan ECU yang lama. Tapi ternyata masih berebet-berebet juga, kemudian mati. Dipanasin 5 menit, kemudian mati lagi. Akibatnya, yang terjadi adalah yang pertama, aki tekor, kemudian pengapian pada aki mengakibatkan kiprok juga bermasalah. Jadi kiproknya harus diganti juga. Kemarin sudah saya ganti, tapi karena ECU-nya bermasalah, jadi arus yang masuk juga tidak stabil. Kemudian bendik starternya juga akhirnya tidak bisa menarik untuk starter mesin. Kemudian yang saya tambahkan pada motor ini adalah yang pertama cover tangki ini. Asli warna motor ini adalah putih biru, sekarang dia menjadi putih hitam gold, biar agak eksklusif ya. Cover tangki saya sudah ganti 2 kali. Model pertama mengikuti cover tangki bawaan karena belum keluar model ini. Ini kan model CBR 250RR. Jadi karena sudah ada keluar model ini, sepertinya ini sudah usang pula dan harus diganti, tapi harus saya hidupkan dulu motornya. Dan itu diganti. Kemudian untuk yang di bawah itu saya menggunakan spakbor kolong punya Bison 28.000 waktu itu saya beli. Kemudian engine guard juga, frame slider di samping kiri dan kanan ini bisa dipakai untuk lampu touring, bisa dipakai untuk klakson touring dan sebagainya. Pengaman mesin juga ketika dibawa, ketika motor terjatuh rebah. Kemudian saya gunakan visor Ninja 150 untuk menutupi. Ini diketawain waktu generasi ini pertama keluar bersama Vixen Lighting, seperti Stanggul katanya, seperti Konde. Kemudian saya juga kalau spion jangan ditanya, udah sering diganti. Racer peninggi stang juga sudah dipasangkan dan sudah usang juga, udah minta diganti juga ini. Kemudian komstir sudah 2 kali saya ganti karena komstirnya keras, ternyata komstirnya pecah. Kemudian saya juga gunakan bracket homemade buatan rumahan dari ketua umum Presiden HSFCI pertama waktu itu, Bang Jum. Mirip dengan kucai, jadi bisa di setel maju mundur. Kalau beban berat, kemudian kita tidak ada boncenger, jadi bisa digeser ke depan. Saya gunakan box Givi, kapasitas 45 atau 48 liter kalau tidak salah. Kemudian juga saya sudah pernah juga pakai knalpot racing. Knalpot racing itu knob one atau Nobi ya. Yang pertama Nobi biasa, kemudian kita ganti menjadi Nobi knob one Neo SS. Masih ada tapi tidak dipakai, mungkin sudah tidak layak pakai juga. Kemudian pakai cover radiator itu yang stainless karena terputus bautnya, jadi tidak dipakai. Filter udara, saringan udara saya menggunakan Verox yang bisa dicuci, jadi tidak harus ganti-ganti. Kemudian saya pernah pakai lampu LED H4, tapi waktu itu saya sudah salah beli kayaknya. Tidak bisa, lampu jauhnya tidak berfungsi. Jadi warnanya juga putih. Waktu itu belum familiar lampu utama berwarna putih, sehingga kalau hari hujan malam berkabut itu jalan tidak kelihatan, sehingga rawan kecelakaan, apalagi masuk lubang, apalagi tidak ada garis putih pinggir jalan itu. Wah, sangat bahaya sekali. Kemudian di grip ini saya pakai apa namanya nih, untuk memudahkan menarik gas, jadi telapak tangan kita cukup tempelkan aja di sini. Kemudian handle rem depan ini saya juga sudah ganti karena beberapa kali, maklum ya, kalau resiko jalan jauh itu kadang kita jatuh. Ini sudah bengkok, kemudian diganti.
bawaan kalau tidak salah New Mega Pro. Kemudian bercerita tentang gigi tarik, gear setnya saya sering pakai yang punya New Mega Pro, harga 200-300 ribuan, ganti sendiri. Untuk oli saya tetap setia menggunakan bawaan Honda, yaitu SPX 1 yang ukuran kapasitas 1 liter. Saya pernah, kalau yang sekarang nih MPX kayaknya, MPX. Harga oli waktu itu masih 40 ribuan, 50 ribuan. Sekarang sudah hampir 80 ribu guys. Wow. Pernah juga pakai oli Cell Advance AX7. Oh, 1 kali atau 2 kali ya. Untuk tarikan jalan kota yang cenderung rata, saya rasa oke. Tapi untuk medan yang daki menurun berbelok, itu rasanya kurang pas menurut saya. Karena kondisi cuaca juga yang mempengaruhi. Kemudian lampu belakang saya pernah gunakan lampu variasi. Tapi sayang, saya cenderung otak-atik sendiri, jadi tidak terpasang semuanya. Kemudian saya ganti lagi ke mode standar. Sudah pernah pakai lampu touring juga, pakai toa touring juga, kemudian apa lagi ya? Ini sepertinya kampas rem belakang itu harus diganti. Udah terlalu jauh kaki memijak ya. Masih kuat, masih kokoh, dan biasa nih ngantar jemput anak. Tapi karena anak sudah beranjak besar, tidak bisa duduk di depan lagi, harus di belakang dua-duanya. Dan si kakaknya protes, sempit, makanya kita beli Matic 1. Ini Honda, di kampung ada Shogun dan Smash dipakai sama adik. Shogun dipakai sama abang, Smash dipakai sama adik. Kemudian pernah juga pakai Beat 110. Jadi sebetulnya saya tidak fanatik dengan satu merek pabrikan. Suzuki udah, kemudian Honda udah, coba dengan Yamaha juga. Kalau nanti misalnya ada Matic, Bebek, Kawasaki, mungkin akan kita coba juga. Oke, bagi kawan-kawan, oh iya ternyata satu lagi. Ini termostatnya udah pernah ganti. Termostat, kemudian apa namanya nih, seal mekanikalnya, kemudian water pumpnya, seal water pump juga, karena air olinya keluar dari selang ini, air radiatornya masuk ke ruang mesin, kasihan. Oh iya, cakram depan juga sudah ganti. Cakram depan itu milik Tiger New kalau salah. Itu sih kenangan bersama CB150R ini, yang generasi pertama Street Fighter. Tampilannya sekarang sudah hampir menyerupai all new Street Fighter ya. Oke, itu saja barangkali review dari Kau Kamel tentang motor Honda All CB150R menolak punah. Nanti kita perbaiki lagi dan kita touring lagi pakai motor CB ini. Terima kasih yang baru gabung, silakan untuk pertemanan yang indah bisa bantu subscribe channel ini dan tinggalkan komentar. Barangkali ada yang kita perlu diskusikan, silakan kita diskusikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.